setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom atom, pemerintah nyari-nyari guru untuk membangun lagi peradaban. Cari guru sebanyak mungkin untuk membangun Jepang yang telah dibom atom. Aneh di Indonesia, setelah merdeka 8 tahun, 80 tahun, guru dianggap sebagai repotnya di situ. Ini provokasinya di situ, provokasi. Karena itu yang mahasiswa nggak terima tuh, orang-orang nggak pada terima. Apalagi mahasiswa, ibu-ibu rumah tangga, semuanya nggak terima bahwa guru dianggap beban. Karena terima maka tidak terimanya disampaikan ke DPR. Karena menyampaikannya banyak kan jadi disebutnya apa? Demo. Itu menyampaikan pendapat secara massal. Kenapa masa orang suka muak dengan situasi seperti itu? Rakyat selalu ditindas, dihina-hina, diperas-peras. Uangnya dibawa pulang. Ngerti nggak dibawa pulang? Ya, kayak patungan lagi, iuran lagi, pajak lagi, duitnya bawa pulang lagi, dicalon lagi. Ya, gimana mau baca? Ini nih persoalan kita, problemnya. Nih, mereka orang pintar atau orang apa itu? Ya pintar semua lah. Orang hebat atau orang pintar, ya hebat ya pintar lah mereka. Betul nggak sih? Yang merusak laut, atau di pagar tuh di mana tuh? Tangerang ya. Di pagar-pagar mau direklamasi, mau diuruk, itu orang-orang pintar atau orang penghuni laut. Ya orang-orang pintar penghuni lautnya sih nggak berani. Orang hebat merampok tanah rakyat, mau diuruk, jadikan apa nggak berani. Wah, itu yang merampas hutan-hutan di Jambi, di Sumatera. Apakah orang hutan? Ya bu, orang pintar. Di mana hasilnya dibawa ke luar negeri, setelah jadi dijual lagi ke negara kita. Boksit itu yang buat bahan bikin aki, bikin baterai, itu adanya terbesar di dunia itu di kita Pak. Dijual Pak ke orang asing. Dijual. Kemudian persoalannya barangnya dibawa ke luar negeri, hasilnya dijual lagi ke kita. Kita orang pintar atau orang apa nih kita? Ya gimana nih? Gimana ceritanya? Nih SDM kita berarti SDM kita sangat rendah. Barang tambang yang dijual dibawa ke luar negeri, kemudian hasilnya dijual lagi ke kita. Sama dengan hutan juga Pak. Hutan Kalimantan ditebangi itunya apanya? Kayunya, pohonnya jual ke Swedia, ke Amerika, nanti mebelernya jual lagi Indonesia. Jadilah barang antik dengan harga yang langit. Sama cerita tetangga saya. Tetangga saya ini nanam pisang sabak namanya. Pisang sabak. Setelah tua ditebang, bawa ke pasar, dijual, pulangnya beli pisang goreng. Apa coba Pak maknanya? Apa maknanya? Nanam pisang, sesudah tua pisangnya dibawa ke
pasar dijual, pulangnya pisang goreng. Apa artinya? Habis uangnya. Kurang berkah. Kayak pemerintah kita, apa? Tanah itu apa? Pohon-pohon ditebang, dijual ke luar negeri, diolah, jual lagi ke Indonesia. Sama kan? Itulah pendidikan kita. Dan kayak gitu tuh tidak sadar. Makanya bagaimana kolaborasi guru sekolah, apa bu tadi bu? Sekolah, orang tua dan pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia. Kalau begitu ini nggak ada korelasi. Gagal nggak pendidikan itu? Nggak ada. Apa tugas negara itu? Mencerdaskan kehidupan. Harus cerdas. Harus cerdas. Gagal mencerdaskan. Memberantas kemiskinan. Memelihara. Jadi apa tugas negara yang mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan? Jadi selama ini apa pemerintah itu kerjanya itu apa? Dinas pendidikan kerjanya apa? Cirebon itu menjadi kabupaten paling buncit dalam literasi. Dalam apa? Literasi tingkat SDMI. Hasilnya paling buncit. Apa buncit itu? Paling rendah tahun 2025. Kabupaten Cirebon di Jawa Barat literasinya paling jelek, paling buncit. Artinya apa literasi itu? Gak bisa membaca, macam bisa, tertib si tertib, keren si keren, pakai rompi apa? Tapi suruh baca, dimengerti. Apa ini artinya? Kegagalan siapa di sini? Kegagalan sistematik. Sistem. Tidak nyalain guru, enggak sistem. Makanya ada kolaborasi 3 komponen itu. Bapak Ibu, nih, mari kita bedah di kolaborasi 3 komponen itu dalam pengembangan SDM. Tiap sekolah, tiap lembaga itu merupakan kewajiban membuat apa tuh yang suka dipajang di dinding tuh? Visi. Visi itu apa ya artinya ya? Apa visi itu? Cita-cita siapa? Cita-cita bersama sekolah, terus orang tua, terus guru. Nah ini menyambung dengan pertanyaan yang terakhir. Kumpulkan orang tua, perwakilan orang tua, perwakilan yayasan, guru-guru, kepala sekolah, mari membuat visi supaya mengakomodir semuanya. Jangan sampai visi bisa jadi mau dilaksanakan kalau saya protes aja sholat mati. Kan tadi kan gitu. Buang-buang waktu bocah pegawai di pasar mau sholat. Sholat kan jual duit. Ya jangan gitu. Mari dirumuskan bersama-sama. Sekolah ini visinya apa? Cita-citanya sebagai kalau cita-cita bersama ya harus dilakukan ke depan. Oke ya. Nah itu makanya kumpulkan tuh perwakilan orang tua, ada yayasan, ada guru, pimpinan kepala sekolah. Buat cita-cita 1 siklus ke depan. Periode kepala sekolah berapa lama? 4 tahun. 4 tahun ini sekolah mau dibawa kemana? Mau seperti apa? Begitu Pak. Misalnya apa Pak cita-citanya? Visinya apa visinya? Menjadi sekolah
nyaman, aman, dan Enggak, kalau cita-cita itu harus ada awalannya. Berarti terciptanya menjadikan atau mencetak generasi penerus yang menjadikan religius, siswa yang religius gitu ya. berakhlak, Oke, kalau menjadikan siswa yang religius dulu nih kita bahas. Apa indikator religius itu Pak? Indikatornya ciri-cirinya ki apa? Apa ciri-ciri religius itu apa? Menjalankan agama, sholat gitu ya. Oke, nanti jadi religius dari fisik turunkan ke profil Pak. Turunkan ke profil. Lulusan SD ini, MI ini satu. Profil sholat bersolat di waktu dua apa ciri religius? berpakaian, Membaca Al-Quran dengan tajwidnya. Itu religius ya. Tiga, berakhlakul karimah itu di apa? Profil. Sekarang pendukungnya, realisasinya. Sholat berjamaah anak beli guru anak Pak, dua ramai baik, dua ramai baik. itulah persoalan religi yang nggak mungkin lah. Yang religius kira-kira guru Usman dulu juga memberi contoh begitu. Iya, fakta. Fakta. Cirinya minimal depan masjid ada sejadah. Jadi kan mengukur kepada apa itu kondisinya. Kalau religius bocah berjamaah apa siapa yang jadi imamnya? Kalau bisa. Kalau guru agama yang merasa mau jadi imam, dia mesti paham. Maka cocok nggak tuh religius jadi visi? Kita berjuangnya sama imam. Karena apa nggak cocoknya? Kurang menunjukkan. Masalahnya juga ada siapa? Mesti dia anak beli mesti bisa. Nggak bisa anak. Bantu gue anaknya bantu gue. Ada Pak, guys. Kerane siji bocerong atuh. Kagate. Anak bake langka gayunge. Anak gayunge anak banyunya langka. Pintuwe. Mana? Mencetakan religiusnya mana? Wong bake langka pintuwe nak salawatnya. Pakai kayamu. Bagi langka punya religiusnya dari mana? Tidak ada. Sekolah nggak siap tuh. Masuk. Oke. Tuh, ya. Kalau nggak siap, apakah bapak harus menyerah? Enggak. Apa? Proposal. Terus. Resep banget itu. Kalau itu jadi cita-cita bersama rundingan dari yayasan, dari komite, dari orang preventif, anak-anak bocah-bocah pengen dilatih sholat berjamaah tapi langkah banyu nanti orang tua pompa air dari saya Ya begitu mau. turun dari saya turun apa turun tuh pompa air dari saya orang dari saya selesai Pak jare ketua yayasan tanah bangkana kok kanggo gawe masjid sing yayasan Cocok tuh. itulah kalau Musa cita-cita dibangun begitu kepala sekolah harus punya visi yang kuat kepala sekolah visi yang kuat jangan menyerah kalau tidak punya Jangan menyerah, jangan dulu. jangan menyerah kalau tidak nanti ngomong begitu katakan pada diri sendiri jangan menyerah kalau tidak
enggak Pak? Ya, cocok. Ini Pak, Paus. saya sudah merencanakan itu kemudian dibatalkan lagi dengan kebijakan sekolah gratis di dalam umum. Duitnya kepala sekolah harus semua. Sedangkan sudah ada programnya. Operasional bibit gua SKB kecil. Yang ngomong sekolah gratis itu siapa? Kepala sekolah ini Pak. Siapa yang ngomongnya? Di Nasdem ini kan sudah ada itu namanya. Dengerin, kalau dinas yang ngomong, dinas harus bertanggung jawab menyiapkan sarprasnya. Ngomong bang, gratis, langkah sarprasnya. Tiga ke 2000. Sholat teh angel banyu gratis. Gratis pilihan, Pak. Yang kayak gitu di depan Pak, saya ngobrol dialog. Jangan sama Pak. Kan ada dalam bos. Bos saya nggak ada. Oke Bang, jadi jangan menyerah kalau tidak bisa, tidak ada, jangan saya. Religius, boleh jangan dihapus. Diperjuangkan bahwa kepala sekolah harus punya visi yang kuat, jangan menyerah, jangan menyerah. Kalau susah jangan menyerah. Jangan menyerah, Pak. Penting muridnya ada Terus nanti juga ada jalan keluar. Semangat, Pak. Oke, religius. Ngasih anak beli gue. Ada dua katanya aja. Nah, begini kepala sekolahnya jangan begitu. Ngaji itu nanti ditempuh dari kelas 1. Anak semester 1 bisa baca Quran sampai apa? Naik ke kelas 2 sampai apa? Kelas 2 di semester 1 bisa apa? Di semester 2 terus dicicil begitu sampai kelas 6. Pinter nantinya Pak di program. Tapi faktanya Ya, jalan, Pak. Tapi faktanya dulu ketika masuk SMP tidak bisa ngaji. Nah itu berarti yang salah di mana tuh? Yang salah di mana? Gak kuat itu di SD. SD-nya ngapain? SMP-nya Saya malah nggak tahu, di baca Magelang. Quran aja nggak bisa ngapain aja. 6 tahun sekolah di SD, 6 tahun sekolah di SD, masa kurang beli, ngapain aja belajar apa banyak kono? Nih kata orang tuanya, pokoknya cukup perahu kamu aja yang sekolah di situ, yang jangan di situ. Oke? Makanya sekolah harus mengakomodir orang tua. Nanti muridnya banyak. Karena orang tua terpuaskan dengan hasil kerjanya sekolah. Sekolah nanti nggak jadi rujukan lagi para orang tua. Jadi sekolah cukup perahu tidak baik. Ada yang kata ke sekolah bagian bayar ke bisa ngaji, bisa sholat di kono sendiri bisa jajan baik. Mangan baik itu, mangan guru jajanan akeh, ngaji bisa.